Jumpa lagi di channel Aquita Surya. Oke, it's time for Tarot for Client. Oke teman-teman, selamat datang ya bagi teman-teman yang baru menonton videonya Aquita, dan teman-teman cross watcher selamat datang juga. Kita di sini belajar sama-sama tentang tarot ya. Kebetulan Aquita kali ini mendapatkan klien yang menanyakan, ini adalah klien feminin Sagittarius bulan November ya, dan dia menanyakan pasangan dia, divine maskulinnya ini juga Sagittarius, tapi bulannya Desember gitu ya teman-teman. Dia sudah menjalin hubungan tetapi ada masalah. Dia ingin menanyakan. Kebetulan klien Aquita di sini masih kuliah gitu ya. Sepertinya menunggu kegiatan kuliahnya dan dia bingung mau meneruskan atau gimana kak gitu kan. Oke, sekarang coba Aquita lihat dari sini dulu ya. Ini di antara tiga ada yang paling kuat nih, kartunya yang kayak nyala gitu teman-teman, kayak mau apa dibacain ya, coba ya. Untuk klien Aquita, semesta mohon petunjuknya ya untuk hubungan dia dengan divine maskulin. Sebelumnya kita sudah melakukan chatting ya teman-teman, jadi sekilas Aquita tahu bagaimana kondisinya. Kalau menurut cerita dari kakak ya, sebelumnya kan kakak udah cerita dikit nih, kalau misalkan memang sudah ada masalah atau kakak ngerasa ingin putus, berarti kan apa ya, ibaratnya red flag atau bendera merah ya, itu sudah warning banget, sudah perhatian sekali gitu kak ya, maksudnya peringatan buat kakak, lampu merah lah ibaratnya kayak gitu ya. Apa sih yang membuat kakak kira-kira masih memberatkan dia? Kira-kira kakak sendiri yang tahu ya kak. Nanti coba kakak pikir lagi, direnungkan lagi, dicari tahu, kalau perlu dicatat ya kak. Kalau kita sih kayak gini, selama kakak berjalan atau pacaran dengan dia ya, kakak buat list atau daftar. Sebelah kiri hal yang baiknya, sebelah kanan hal yang buruknya apa aja, atau dibalik boleh, terserah ya. Kakak tulis poin-poinnya, dikasih nomor gitu ya kak, 1, 2, 3, 4, 5 sampai terserah berapa. Nah kakak temukan kira-kira kebaikan-kebaikan atau hal positif apa yang kakak dapatkan saat selama ini kakak sama dia gitu ya, hal-hal positif apa. Kemudian selanjutnya hal-hal negatif apa kira-kira yang mengganggu, yang sangat mengganggu itu apa, kakak tulis di situ. Nah kemudian di akhir kakak bandingkan, banyakkan yang mana yang baik atau yang buruknya kak. Nah kalau sekiranya banyak yang buruknya, ya sudah, berarti memang tidak perlu diteruskan lagi karena sudah menjadi toksik, atau ibaratnya kakak sampai melupakan dirinya kakak gitu kan ya. Ini kan berarti pengaruhnya tidak baik gitu ya kak. Apa sih yang diberatkan itu loh, itu titik utama ya kak, kuncinya di dirinya kakak sendiri sih sebenarnya ya. Sederhana kalau misalkan kita bisa berpikir secara logika ya kak, realistis, jadi kenyataan ya, memang pekerjaan setan itu mengganggu manusia untuk melakukan kebaikan ya kak. Nah makanya kenapa di sini kita harus kembali sadar, kembali kepada Tuhan ya, sadar kira-kira apa sih apa yang aku beratkan dari orang ini gitu loh. Sementara aku memiliki tubuhku, jiwa ragaku, badanku sendiri yang sudah baik-baik saja tanpa ada dia sebelumnya gitu kan ya kak. Coba nanti direnungkan lagi kakak sendiri dulu, ini penting banget. Karena kalau Aquita ya tadi sekilas melihat ceritanya dari kakak tuh kayak berat banget, kasihan gitu, apalagi masih kuliah. Nah sementara orang tua kakak udah apa ya, ibaratnya susah-susah nyari uang atau sudah mengasuh kakak, membesarkan kakak, merawat, tetapi ternyata orang lain memperlakukan sebaliknya. Nah ini kan nggak adil gitu rasanya gitu ya kak. Semoga nanti bisa diterima. Oke, jadi awalnya itu dulu ya sementara. Kakak tenang dulu, santai. Sekarang kita bacakan tarot. Mungkin oke, pertama jangan ngerasa baper dulu ya kak, karena ini hanya permainan. Ini tujuannya kita hanya membukakan sesuatu yang mungkin belum terlihat atau tersembunyi gitu ya kak. Dan ya memang beginilah hidup ya, dinikmati aja. Hidup itu
terkadang seperti permainan gitu ya. Kita kehilangan orang yang kita sayangi, tetapi ada tapinya kak, kalau memang dia itu seperti luka gitu ya, bikin sakit kita, bikin rusak, apalagi ya bikin rusak, mempengaruhi sampai mempengaruhi kuliah ya, ini kan berarti sudah sebenarnya sudah tidak layak gitu dia itu ada di kehidupan kakak gitu kan. Seharusnya kalau misalkan dia memang seorang pasangan atau kekasih, seharusnya bisa memotivasi, malah mendukung kakak, menjadikan kakak lebih baik. Nah gitu ya kak. Oke, baiklah kita lanjut lagi. Sagittarius ya. Oke. 30 ya, ini sesuatu yang menyenangkan, aroma, ketertarikan atau kasih sayang ya. Ada rasa cinta di sini sepertinya. Cuman kenapa kok dia bersikap mungkin kurang baik ke kakak gitu ya. Kalau misalkan diputus, kira-kira dia oke, ini pertanda baik ya kak, berarti kak kalau misalkan kakak mutusin dia, berarti kakak sudah terbebas gitu dari hal-hal yang negatif atau toxic ya, toxic person. Hilang sudah hal-hal yang meracuni hidup kakak, merusak hidup kakak gitu. Berarti baik ya kak, di sini tandanya akan datang kebahagiaan, kemakmuran gitu ya, sesuatu yang menyenangkan gitulah intinya di sini. Oke. Kalau Aquita dulu pernah tahu gini kak, ada yang bilang kalau kamu bingung atau ragu ya, cinta itu kan nggak bisa bersanding dengan keraguan. Kalau ada sedikit keraguan, lebih baik lepaskan kayak gitu ya kak. Jadi kalau kamu ada antara nilai 1 sampai 100 dan kamu di 50, mendingan nggak usah sama sekali gitu kan. Jadi 50 itu kan maju nggak, mundur nggak, kan kayak gitu ya. Kalau misalkan masih 60, ya masih kuat mengangkat ke atasnya gitu ya. Ke 100 itu masih butuh hanya 40 aja lagi gitu. Kalau masih 50 kayaknya berat gitu ya. Mendingan nggak usah kalau ragu. Jangan diteruskan gitu maksudnya. Belum apa-apa, belum menikah, baru pacaran saja sudah seperti ini. Kakak coba bayangkan kalau misalkan kakak nanti jadi beneran sama dia menikah, nah gitu ya. Oke kak, sebagai pertimbangan aja ya di sini. Takutnya nanti malah lebih parah gitu kan. Saran aku itu juga kak, kakak pelajari tentang psikologis ya. Jadi karakter seseorang itu ada bermacam-macam ya kak. Takutnya dia itu tipe orang yang psikopat gitu kak. Takutnya dia emang cuek kelihatannya diem, tapi dia ngeliatin, atau dia itu seperti mengamati sesuatu gitu kak, diam-diam menghanyutkan ya kan, ibaratnya kayak air gitu. Oke. Tuh. Oke, ada perkembangan atau perubahan di sini ya, kesuburan gitu ya kak, pertumbuhan. Ada perubahan dalam spiritual journey atau perjalanan spiritualnya kakak di sini. Kakak sudah mengerti maksudnya Tuhan gitu ya. Sebenarnya kakak sebentar lagi lulus nih gitu kayaknya, lulus ujian. Terus kalau misalkan kuliahnya nih gimana ya, kuliahnya tetap harus diterusin ya kak, karena satu, kuliah ini adalah ilmunya kakak. Suatu saat nanti ini akan menjadi pegangan kakak dalam kehidupan sampai kapanpun ya kak. Jadi kakak jangan terpengaruh oleh orang lain yang hadir dalam kehidupan kakak, apalagi menjadi sesuatu yang merusak gitu ya. Tujuan utamanya kakak kan untuk kuliah ini. Atau kalau misalkan memang ada hal-hal yang mengganggu, misalkan ada hal yang tidak bisa diteruskan, sangat berpengaruh seandainya kakak melanjutkan kuliah, ya nanti bisa dipertimbangkan lagi, bisa dicari tahu, dipikir lagi ya kak. Kakak boleh curhat nanti ke Aquita lagi ya kak, enaknya kayak gimana gitu ya. Coba Aquita beri sarannya, atau kakak boleh tanya ke orang-orang yang
lebih ini deh, lebih berkompetensi ya, mungkin lebih tahu ke dosen atau seperti apa gitu ya kak. Kalau misalkan kakak ada teman yang bisa dipercaya, nah itu lebih bagus, mungkin lebih tahu keadaannya kakak di kampus. Masih tetap orang yang sama, semesta mau tunjuk ya. Nah ini the tower moment ya kak, ada ya sesuatu yang gelap menuju ke terang di sini. Jadi kakak sudah membaik gitu ya keadaannya sekarang dengan menanyakan ke Aquita, sudah terang gitu ya pikirannya, hatinya sudah lapang, penyakitnya sudah diambil, dibuang gitu ya, ibaratnya gini ya kak. Jadi sekarang udah tahu gitu, mau yakin arahnya kemana. Kalau memang kakak udah punya tujuan tadi ya, udah punya rencana, tinggal oke, klik gitu aja sih. Dan ini bisa juga berarti akan ada perubahan ya, sesuatu terungkap gitu ya kak, lewat kartu tarot mungkin bisa ya. Atau setelah ini mungkin nanti ada hal lain lagi yang akan terungkap. Siapa tahu dari sini kakak mengerti ada hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kakak. Jadi akhirnya oh iya ya kayak gitu. Kenapa aku nggak berpikir seperti itu dari kemarin-kemarin gitu ya, karena memang terbutakan atau tertutup oleh cinta ya kak. Bolehlah kita mencintai seseorang, tapi jangan jadi bucin atau budak cinta ya kak. Jangan sampai cinta itu menutupi mata hati kita. Jadi ibaratnya gini, cinta itu hanya bunga ya kan, kalau nggak ada bunga ya nggak apa-apa kan, masih ada pohon, daun, dan lain-lain. Ini dirinya kakak, diri utamanya kakak. Nggak ada bunga nggak masalah, bunga kan hanya sebagai pemanis gitu ya kak. Oke, bisa diterima ya. Jadi santai aja, hidup itu dijalani dengan santai. Nah ini The Tower lagi kan ya kan kak, ini kartunya sendiri loh ya. Wow, ada dua ya The Tower, cuman tadi reverse atau terbalik, beda sedikit aja sih maknanya ya di sini, cuman sama maksudnya, ada sesuatu yang terungkap dan perubahan drastis gitu. Oke, mungkin kayaknya ya habis gelap terbitlah terang gitu ya kak. Seseorang sudah tidak akan kembali ke masa ini, masa kegelapan lagi. Sekarang kakak udah ada di sini, udah maju, kakak siap menyambut masa depan kakak yang cerah. Dengan atau tanpa kehadiran seorang kekasih atau pasangan, kakak bisa mencapai, meraih cita-cita kakak dan membanggakan untuk keluarga kakak gitu ya kak. Ini barisan tadi yang jatuh, Knight of Swords ya, ini energinya kakak, bisa juga dia ya. Kalau kakak misalkan ingin putus segera, ya ini akan terjadi gitu sepertinya. Tapi masih ada ketakutan ya kak, sepertinya ya kak. Takut dia kalau marah atau gimana gitu ya. Knight of Swords. Jadi prajurit membawa pedang di sini, dengan sepertinya dia berjalan cepat gitu ya, kudanya berlari dengan cepat. Oke kak, kalau misalkan kakak takut, jadi kakak harus punya backup. Nah, orang-orang di belakang kakak gitu maksudnya, yang menjaga, kira-kira kalau misalkan ada apa-apa kakak udah siap nih gitu kak. Jadi apa ya, boleh dibilang bodyguard gitu ya kak, bukan bodyguard dalam arti sebenarnya ya, tapi ya kakak ada backupan, ada orang-orang yang bisa melindungi kakak kalau memang kakak benar gitu ya kak. Oke, jadi memang benar kalau kita mau bertindak itu harus dipikir dulu, dipertimbangkan gitu ya. Selamat ya kak, kakak menemukan Aquita di sini. Terima kasih banyak juga kakak sudah mempercayakan kepada Aquita untuk membantu kakak. Yes, Four of Swords.
Ya, 4 pedang ya. Oke. Ini kakak sedang merenung atau mempertimbangkan sesuatu, benar-benar mempertimbangkan, sepertinya sudah nggak bisa diteruskan ya kak. Kalau melihat dari sini ini, seperti rasanya sudah di puncak sekali gitu. Kayak udah capek diperlakukan seperti hal yang selama ini itu sama dia. Gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada dia kan juga kakak tetap hidup, ya kan? Kalau kita nggak ada oksigen baru kita mati kak, iya kan? Oke kak, jadi jangan sedih ya. Ada lagi kah? Sip. Oke. Misalkan kakak sudah memutusin dia, ya mungkin wajar lah kalau dia nanti akan marah atau sedikit nggak terima gitu ya. Tapi kan, ya apa yang harus terjadi ya sudah terjadilah gitu ya kak ya. Nggak usah mikirin dia, kakak pikirin diri kakak sendiri. Kakak selamatkan diri kakak sendiri, ya kan? Kalau emang dia kekasih yang baik, harusnya dia bisa menyayangi kakak, tidak menyakiti kakak, ya kan? Harus bisa mengayomi malahan gitu kan kak. Ya, ini akan ada kabar, akan ada awal yang baru ya kak. Ace of Swords, kelihatan nggak sih? Oke, akan ada awal yang baru. Ace of Swords. Sesuatu akan menuju terang. Oke, lanjut. Oh wait, kartu yang ini dulu sepertinya minta dibuka ya. Apakah sudah terjawab semua kak pertanyaannya? Sepertinya sudah ya, karena kita tadi sudah menjelaskan secara gamblang dan lengkap gitu ya. Dan kedua hal ini memang berhubungan ya kak, tidak bisa dipisahkan. Oke. Kalau kakak butuh bantuan lain, mungkin kakak perlu cerita ke orang tua ya, atau orang yang lebih dewasa, yang lebih memahami dan membuat rasa aman, ya nggak apa-apa kak, lakukan saja gitu ya. Kalau memang butuh. Ups, iya. Oke, dia nggak mau dibuka, dia nggak mau jatuh karena ini belum dibuka yang ini. Playfulness. Oh, to recap the romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Oke, ada yang suka bermain-main di sini, kayaknya genit-genit gimana gitu ya. Apakah si doi ya? Apakah si dia ada yang lain kah? Nah, you deserve love. Oke, aku tahu di sini kakak itu ingin dimanja, disayang gitu ya. Kakak tidak mendapatkan ini dari dia sepertinya. Kayak kasih sayang, apa ya? Rasa aman gitu loh. You are lovable, kamu disayangi, kamu dicintai. Tapi kenapa ada kekerasan gitu kan? Ini kan berarti sesuatu yang aneh gitu kan kak. Kalau orang masih sayang, misalkan dia masih sayang sama kakak, tapi kenapa menyakiti? Itu kan pertanyaannya. Berarti ada yang kurang tepat dengan karakternya dia kak, psikologis ya, secara psikologis. Oke, ini pesan dari dia. Nah, we need to let go each other. We need to let each other go. Ya, kita harus mengikhlaskan atau melepaskan satu sama lain. Sudah jelas ya kak, berarti di sini ya. Berarti kakak harus fokus. Oke, barusan ada orang pengamen ya. Itu juga pesan dari Tuhan mungkin ya kak. Kenapa pas sekali, jarang-jarang tuh ada orang pengamen jam-jam segini. Nah kan, oke.
Nah, berhenti sendiri tuh orangnya, Kak. Oke, Kak, jadi terjawab sudah ya, Kak. Kakak sekarang fokus ke pendidikan Kakak, karena itu adalah satu pencapaian Kakak dan ujian Kakak untuk mencapai gelar. Ya ini pasangan Kakak atau orang yang dalam tanda kutip menyamar. Jadi ibaratnya aktor, dia didatangkan oleh Tuhan itu untuk datang di kehidupan Kakak, itu menjadi seseorang yang ibaratnya menjadi amplas. Jadi Kakak dibikin rusak atau halus kan, kasar kan, amplas itu kan kasar ya, Kak. Tapi Kakak akhirnya akan bersinar nantinya gitu. Tetapi dia akan aus, ya kan? Dia akan habis dan aus dengan sendirinya gitu, Kak. Wow, sangat menarik. Sangat menarik sekali ya pembacaan kali ini. Apalagi kalau masih muda, Kak. Ya, kalau saran aku Kakak sukses dulu, jangan memikirkan cinta dulu ya, karena cinta paket. Ya, ada yang bilang tai aja rasa coklat ya, nggak, Kak? Udah nggak masuk akal pokoknya kalau sudah mengenal yang namanya cinta. Nggak apa-apa, cuma kita harus bisa memilih, jangan sampai kehilangan akal sehat, gitu aja sih pesannya aku. Oke, ada lagi kah? I'm becoming a better person. Oke, setelah Kakak mutusin, dia mungkin akan sadar gitu ya. Ya, wajar kalau sedikit gak terima atau gimana. Mungkin hanya drama saja ya, Kak. I am becoming a better person. Dia akan menjadi orang yang baik setelah Kakak gertak dengan memutuskan dia gitu ya. Tapi kita nggak menjamin ya, Kak, orang bisa berubah, ya kan? Oke, semesta. Adakah yang lain? Oops. Eight of Wands. Ya, akan ada komunikasi di antara kalian berdua sebentar lagi. Ya, mungkin ini ya tentang we need to let each other go. Akan mutusin dia. Nine of Wands, 8 dan 9. Oh my god. Iya, di sini seseorang ada yang sudah menyimpan rencana gitu ya. Ini di belakang ada seseorang membawa obor. Ada kemungkinan ada orang lain kayaknya ya, Kak. Ini mirip gak sih playfulness ya dengan ini? Ya kan? Seperti Kakak sudah merencanakan sesuatu, memang ingin memutuskan sesuatu, menghilangkan sesuatu racun dari kehidupan Kakak gitu. Ini oke. Ini ada orang lain, entah yang ada yang deketin Kakak atau dari dianya ya. Kita kurang tahu ya, Kak. Tapi sepertinya ada pihak ketiga. Kalau misal Kakak nggak ada, berarti ya dari dia ya, Kak. Love clock coffin ya, ini akan ada akhir untuk suatu yang buruk ya. Waktu, progress, need time cycles, time to heal ya, saatnya menyembuhkan ya, Kak ya. Love call, thinking of you, letting you know. Ya, sesuatu akan terungkap nanti sebentar lagi ya. Akan ada komunikasi di antara kalian berdua. Mungkin dia akan mengaku, mungkin dia menyembunyikan sesuatu selama ini, akan terbuka semua fakta-fakta yang tersembunyi, mungkin gitu ya, Kak. Jadi ya siap-siap aja dan jangan terlalu deg-degan atau takut, terima aja ya, Kak, karena ini bagian dari perjalanan hidup Kakak ya. Oke. Jadi di belakang layar semesta atau Tuhan sudah menyiapkan nih untuk Kakak. Jadi Kakak tinggal mempersiapkan diri saja, menyambut kemenangan ini, Kak ya, dan sesuatu yang indah. Nah, ini sudah disiapkan nih. Nah, sudah disiapkan oleh semesta. Gitu, Kak.
Apalagi? Ada yang lain kah? Ada yang lain kah? Masih ada satu kayaknya nih. Quick message. Ada lagi. Ada yang terbalik. Oh, I feel you even though we are apart. Dia ngerasa meskipun berpisah gitu ya. Sempat mikirin kamu. Mungkin ini kakak nih. Meskipun jauh kayaknya saling memikirkan gitu. Yes, I left you before you could leave me. Ya, seseorang di sini sudah meninggalkan lebih dulu sebelum ada yang salah satu di antara kalian yang pergi gitu ya. Jadi sudah jelas gitu ya kak. Apalagi ada coffin di sini ya. Ending bring new beginning. Tadi aku bilang di sini ada awal yang baru ya. Nah cocok kan? Ini yang berakhir kan ada awal yang baru. Ini kakak udah menuju ke sini nih, perpindahan atau transformasi perubahan ya kak. Gitu. Jadi sebentar lagi kakak, kalau boleh dibilang, kalau misalkan kakak lulus nih, udah jadi sarjana ya, nih hidup kakak akan bahagia, tentram, berkelimpahan pastinya. Kalau masalah cinta nomor 2 ya kak. Hanya pemanis saja. Ingat tadi Apita bilang ya, kalau kata Bang Roma, hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga. Meskipun nggak ada bunga tetap jadi taman kan kak, dan ada tanaman ya kan. Ya, ini dirinya kakak. Yang penting akarnya itu masih menancap di bumi atau di tanah gitu ya. Kakak masih tetap hidup. Oke kak? Mungkin bisa diterima sampai sini dulu. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan boleh ya kak. Oke, sepertinya sudah nggak ada lagi yang mau dibacain. Oke teman-teman, terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih jempol cantik dan atensi kalian semuanya, sangat berarti buat channel Aquita. Semoga sehat selalu, salam sejahtera, damai, kasih sayang.